Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Afnika dengan NIM 210035152. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, di sini saya akan kembali membahas dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang dosen pengampunya oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD dan Ibu Lutfiani MPD. Baiklah, pada materi pertemuan kali ini tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan, kesimpulan yang bisa kita ambil dari penjelasan yang sudah banyak disampaikan oleh Bapak Hanif Al-Qadri, yaitu mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana di sini artinya dalam Undang-Undang Dasar adalah semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan pendidikan. Kemudian, pengertian dari prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya adalah dia tidak digunakan secara langsung dalam proses pendidikan, dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas, tetapi tanpa adanya prasarana, kegiatan proses pembelajaran akan menjadi terganggu. Kemudian, pengertian dari administrasi sarana dan prasarana adalah segala kegiatan pengelolaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, penataan lahan, bangunan, perlengkapan, berbagai macam perabotan yang termasuk ke dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan tadi, supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran pencapaian tujuan pendidikan. Nah, ada 4 kelompok yang dibagi dalam sarana dan prasarana. Yang pertama disebut dengan site. Site di sini artinya adalah lahan, yaitu letak lokasi, jalan, tanah yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu building, artinya bangunan. Semua struktur, semua bangunan, dan semua ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar atau PBM. Nah, kemudian yang ketiga yaitu equipment. Artinya di sini yaitu perlengkapan yang selalu kita pakai saat kegiatan ini berlangsung, seperti ATK, perlengkapan menggambar, olahraga, seni, penerangan, air, sarana komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu furniture. Artinya yaitu perabot, yaitu seperti kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan administrasi atau manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu kegiatan administrasi sarana dan prasarana menggambarkan nilai, harapan, dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu bahwa perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana merupakan keinginan bersama, keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di lembaga itu. Kemudian yang ketiga yaitu administrasi sarana dan prasarana mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu disesuaikan dalam kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan tenaga pendidikan atau PTK. Nah, dengan adanya ini tentu mestinya harus ada penanggung jawab yang handal, yang cakap, yang bisa dipercaya untuk mengelola itu. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana sudah yang punya kompetensi di bidang itu dan bisa dapat dipercaya. Kemudian aktivitas dalam proses administrasi sarana dan prasarana ada 8 di sini, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengadaan, yang ketiga disebut dengan inventarisasi, yang keempat penyimpanan, yang kelimanya penataan, yang keenam
penggunaan atau pemanfaatan, yang ketujuh pemeliharaan, dan yang kedelapan penghapusan. Baiklah, kita akan mencoba menjelaskan satu persatu dari 8 aspek aktivitas dalam proses sarana dan prasarana tadi. Yang pertama yaitu perencanaan. Kenapa administrasi itu terkait dengan sarana dan prasarana yang dibuat? Terkait dengan kebutuhan pembelian, pengadaan, itu direncanakan untuk 1 tahun pembelajaran. Prinsipnya yaitu komprehensif, objektif, fleksibel, dan interdisiplin. Yang kedua yaitu pengadaan. Maksudnya, mengadakan barang yang dibutuhkan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, untuk kemudian diadakan, untuk dimanfaatkan. Pengadaan ini juga banyak bentuknya, melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar, dan tidak semuanya harus dibeli. Terkadang menyewa kadang-kadang juga merupakan sebuah pilihan yang lebih baik walaupun bisa dibeli. Namun jika barang itu tidak dipakai terus-menerus, mungkin hanya dipakai 1 atau 2 kali misalnya, itu lebih baik disewa karena disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kemudian yang ketiga yaitu inventarisasi. Maksudnya, barang yang dibeli atau diadakan itu masuk dalam proses pencatatan, pengkodean, pemberian nama atau label nama sebagai barang milik negara. Kemudian yang keempat yaitu penyimpanan. Maksudnya, barang yang sudah ada tadi disimpan terlebih dahulu dan tidak langsung dipakai, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, alat kesenian dipakai hanya saat pada jam kesenian tersebut. Kemudian yang kelima yaitu penataan. Lalu barang ini itu ditata dengan rapi, dan prinsipnya itu menjamin kondisi higienis dan menimbulkan minat belajar siswa atau mahasiswa, kemudian ditata sedemikian rupa. Kemudian yang keenam yaitu penggunaan atau pemanfaatan. Jadi barang yang tadi yang sudah ada di gudang diinventaris, sudah ditata langsung, dan menempatkan barang ini ditempatkan kemana dan di mana, siapa yang butuh, mulai dari penyusunan jadwal itu diperhatikan, pembagian tugas terkait dengan lab perpustakaan, operator, komputer, dan sebagainya itu harus ada urutan SOP-nya yang jelas dalam proses penggunaannya, sehingga pemanfaatan nyawa atau nilai pemanfaatan dari barang tersebut menjadi lebih lama. Kemudian yang ketujuh yaitu pemeliharaan. Sarana itu harus dipelihara. Ada pemeliharaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Karena sarana yang tidak dipelihara, justru biaya yang lebih besar itu terletak pada biaya pemeliharaan. Maka seharusnya ada petugas khusus yang melakukan pemeliharaannya terhadap barang-barang milik negara ini. Sayangnya, untuk sekolah dan kampus menjadi dilema persoalan ini, sehingga sarana yang seharusnya memiliki nyawa atau masa tahannya yang lebih panjang akibat pemeliharaan yang kurang baik akan menjadi pendek, sehingga cepat rusak dan atau berdebu, sehingga harus dibeli lagi. Kemudian yang terakhir yang kedelapan yaitu penghapusan. Manfaat dari barang atau sarana yang diadakan tadi bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, meringankan beban kerja inventarisasi, membebaskan tanggung jawab kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana untuk memastikan bahwa barang itu sudah bisa dilenyapkan. Artinya dihapus dari penomoran, pengkodean, inventarisasi. Maksud dari penghapusan ini artinya adalah proses menghapus atau membuang kode bahwa barang atau sarana itu tidak lagi menjadi urutan barang atau benda milik negara yang sudah disimpan. Alasan dari penghapusan ini banyak. Apakah dari tingkat kerusakannya yang tinggi, atau barang atau sarana itu bisa atau masih layak dipakai, tetapi biaya pemeliharaannya jauh lebih besar daripada biaya beli. Nah, baru maka lebih baik itu dihapuskan atau dihibahkan. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan janggal. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.